Jadi kali ini saya akan menjelaskan jalur-jalur rempah yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa kepulauan. Yang pertama ada di Kepulauan Sumatera, khususnya pada daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di sana terdapat banyaknya tanaman yang subur seperti cengkeh dan lada. Yang kedua ada Kepulauan Jawa, khususnya pada Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dia memiliki banyaknya tanaman yang seperti cengkeh, lada, dan kayu manis. Lalu yang ketiga ada di Kepulauan Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Dia memiliki cengkeh, lada, dan pala, sehingga tanaman tersebut sebagai komoditas utama di sana. Lalu yang kelima ada di Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku, khususnya daerah Pulau Ambon, Ternate, dan Tidore, dia memiliki pala dan cengkeh dan lada, dan masih banyak rempah-rempah lainnya. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada di Kepulauan Nusa Tenggara, khususnya pulau-pulau Bali, Lombok, dan Sumbawa. Ada pala dan lada. Nah, jalur rempah ini sudah digunakan sejak zaman kuno lalu. Bisa dilihat atau ditelusuri pada beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, rempah-rempah di Indonesia sudah menjadi bagian dari integral kehidupan dan budaya dari kehidupan Indonesia yang pada saat itu dari zaman prasejarah. Nah, negara-negara maritim yang sudah melakukan perdagangan rempah seperti bangsa Indonesia, Tiongkok, Arab, India, dan disusul oleh Portugis seperti Spanyol dan juga Belanda. Mereka sudah melakukan perdagangan rempah-rempah di wilayah Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Nah, selanjutnya, pada saat bangsa Eropa sudah menuju atau sudah sampai di negara Indonesia atau wilayah Indonesia, dan pada saat itu sudah abad ke-16, persebaran pedagang rempah-rempah sudah tersebar luas di Asia Tenggara dan juga tersebar lagi di Asia dan Asia Timur. Nah, para penjelajah dan para pedagang di berbagai bangsa menggunakan jalur perdagangan laut untuk melalui bangsa Indonesia atau wilayah Indonesia dan memperjualkan rempah-rempah yang sudah saya sebutkan tadi di penjelasan sebelumnya, yaitu seperti cengkeh, lada, dan rempah-rempah lainnya. Nah, maka dari itu jalur rempah disebut atau dikatakan sudah ada sejak saat zaman kuno. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu jalur rempah di Indonesia. Nah, jalur rempah di Indonesia adalah serangkaian rute di mana penghubung antara penghasil rempah-rempah seperti Maluku, Banda, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, di mana terdapat pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, hal ini menjadi jalur perdagangan kuno yang penting di mana memfasilitasi pertukaran rempah-rempah serta komoditas lainnya. Hal ini juga menjadi sejarah perdagangan global dan perkembangan budaya di dunia serta jalur rempah di Nusantara. Nah, jalur rempah di Nusantara dibangun oleh bangsa-bangsa maritim seperti Indonesia, Tiongkok, India, Portugis, Belanda, serta Spanyol. Nah, mereka membangun jalur perdagangan untuk menghubungkan Indonesia ke pasar-pasar yang berada di Asia, Timur Tengah, dan juga Eropa. Nah, para pedagang dan pelaut yang ada di bangsa mereka membawa rempah-rempah yang ada di Nusantara untuk dibawa ke berbagai belahan dunia dan menjadikan Nusantara sebagai pusat rempah-rempah pada masa lampau. Nah, jadi apa sih yang membuat jalur rempah di Indonesia menjadi sejarah perdagangan bagi dunia? Yang pertama yaitu karena kekayaan rempah-rempah di Indonesia, utamanya cengkeh, lada, pala, dan juga kayu manis. Itu penting dalam industri makanan. Yang kedua, letak geografis. Nah, letak geografis Indonesia sangatlah strategis, di mana terletak di tengah-tengah antara Asia dan juga Eropa. Jadi memudahkan seperti Timur Tengah dan Eropa untuk mengakses rempah-rempah
dan sosial yang ada pada pengasuhan rempah-rempah di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa jalur perdagangan Indonesia tersebut disebut sebagai jalur perdagangan yang strategis. Dan hal itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, kekayaan rempah-rempah. Indonesia disebut sebagai pusat produksi yang utama, dan hal ini menjadikan jalur perdagangan di Indonesia disebut sebagai jalur perdagangan yang strategis karena memudahkan bagi para pedagang dari berbagai seluruh dunia. Yang kedua, letak geografis yang penting. Nah, Indonesia itu kan terletak di persimpangan jalur perdagangan laut yang menghubungkan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Ini juga melalui perairan Indonesia, termasuk Selat Malaka dan Selat Sunda. Ya, hal ini menjadikan rute ini penting bagi para pedagang rempah-rempah dari berbagai belahan dunia. Yang ketiga adalah kontrol terhadap pasar rempah-rempah. Nah, kekuasaan atas jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia memberikan kontrol strategis atas pasokan rempah-rempah global. Bangsa-bangsa yang mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Indonesia dapat mempengaruhi harga dan pasokan rempah-rempah di pasar dunia. Yang terakhir atau yang keempat yaitu dampak ekonomi yang besar. Perdagangan rempah-rempah telah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia dan wilayah sekitarnya selama berabad-abad. Jalur perdagangan rempah di Indonesia telah menjadikan sumber kekayaan dan pengaruh bagi bangsa-bangsa yang menguasainya. Dengan demikian, jalur rempah di Indonesia dianggap sebagai jalur perdagangan yang strategis karena kekayaan rempah-rempahnya, letak geografis yang penting, kontrol terhadap pasokan rempah-rempah global, dan dampak ekonomi yang besar bagi wilayah tersebut. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana jalur rempah di Indonesia memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan budaya. Nah, itu tuh ada beberapa cara. Yang pertama, dampak ekonomi pendapatan ekspor. Perdagangan rempah-rempah telah menjadi sumber pendapatan utama bagi Indonesia selama berabad-abad. Ekspor rempah-rempah membawa devisa yang signifikan ke negara dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu, pekerjaan dan penghidupan. Industri rempah-rempah memberikan pekerjaan kepada jutaan orang di seluruh Indonesia, baik dalam produksi, pengolahan, maupun perdagangan. Hal ini mempengaruhi penghidupan banyak komunitas lokal di wilayah-wilayah di sepanjang jalur rempah. Nah, selanjutnya pertumbuhan bisnis. Perdagangan rempah telah mendorong pertumbuhan bisnis terkait transportasi, pengolahan makanan, dan industri pariwisata. Ini menciptakan peluang investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Yang selanjutnya, dampak budaya. Pertukaran budaya. Perdagangan rempah telah memfasilitasi pertukaran budaya antara Indonesia dengan negara-negara lain di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Ini meliputi pertukaran bahasa, agama, seni, dan arsitektur. Selanjutnya, diversitas kuliner. Rempah-rempah telah menjadi bagian integral dari masakan Indonesia dan berbagai masakan di seluruh dunia. Penggunaan rempah-rempah dalam memasak mencerminkan warisan budaya dan sejarah perdagangan di wilayah tersebut. Yang selanjutnya, tradisi dan upacara. Rempah-rempah memiliki peran penting dalam tradisi dan upacara adat di masyarakat Indonesia. Mereka sering digunakan dalam ritual keagamaan, pernikahan, dan acara sosial lainnya, mencerminkan nilai-nilai budaya kaya dan beragam. Nah, secara keseluruhan, jalur rempah di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi dan budaya Indonesia, serta berdampak pada hubungan antar bangsa dan pertukaran baik budaya di seluruh dunia.